Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Visi Tintamanik, SI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Pertanian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dan juga analisis kami terkait dengan penerapan prinsip ekologi di komoditas cabai. Perkenalkan, nama saya Sabda Insan Sakila yang akan memandu perjalannya presentasi pada hari ini. Kemudian dilanjutkan kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Akmal. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gustian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konteks usaha. Nah, dalam konteks usaha ini, komoditas lokal yang kelompok kami ambil ialah komoditas cabai milik Bapak Yoga Muhammad Ramadan yang berlokasi di Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas lahan usaha punya Pak Yoga ini sekitaran 1,4 hektar, terintegrasi pertanian, ternakan, dan bergabung eh, bergabung sekaligus menjabat sebagai ketua kelompok tani Taru, Taruna Tani Berkobar. Tanam cabainya juga sekitaran totalnya ada 7.800 pohon. Nah, dalam cabai besarnya ada sekitar 2.800, untuk cabai rawitnya 1.000, dan cabai rawitnya ada di sekitaran 3.000. Untuk produktivitasnya sekitaran dari 0,5 sampai 1 kilogram per pohon dalam jangka panennya itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Akmal yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Naufan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 4 prinsip ekologi dalam budidaya cabai. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Tidak hanya menanam satu tanaman saja, tetapi menanam berbagai tanaman. Ada cabai domba, cabai keriting, jagung, dan juga tumpang sari dengan daun bawang. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kompos dari kotoran hewan, yaitu kotoran domba, untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu penggunaan air harus efisien karena cabai butuh kelembapan yang stabil dengan menggunakan metode irigasi tetes. Yang selanjutnya yaitu menggunakan makhluk hidup alami sebagai lawan hama. Bisa mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Dengan menerapkan 4 prinsip tersebut, produksi cabai bisa lebih stabil, ramah lingkungan, dan efisien. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Novan atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjut oleh Ce Hilda yang akan menjelaskan tentang rancangan praktikum. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Itilda Fitriani Nurlatifa dengan akhiran NPM 056. Di sini membahas mengenai rancangan praktikum. Praktikum ini mengenai budidaya cabai dengan sistem tumpang sari daun bawang. Nah, Pak Yoga menerapkan tumpang sari cabai dan daun bawang ini untuk meningkatkan keanekaragaman, mengurangi hama, serta memaksimalkan penggunaan lahan. Sistem ini terbukti lebih efisien dan ramah lingkungan dibanding dengan monokultur. Nah, adapun tujuan ketika melakukan sesuatu pastinya ada tujuan. Nah, tujuan utama dari praktikum ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mengurangi serangan hama cabai karena aroma daun yang bersifat mengusir sehingga menekan hama seperti trip, kutu daun, dan juga lalat buah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Ruang di antara barisan cabai dimanfaatkan sehingga produksi per meternya itu meningkat. Dan yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan pestisida kimia.
karena hama berkurang secara alami seperti yang tadi disebutkan pada tujuan yang pertama, karena adanya daun bawang itu dapat menekan adanya hama. Jadi dapat meminimalisir penggunaan kimia. Dan yang keempat yaitu menekan pertumbuhan gulma. Daun bawang menutup ruang tanah di sela tanaman sehingga gulma berang. Oke, adapun dalam praktikum itu pastinya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam sistem tumpang sari daun bawang ini, yang pertama ada bibit cabai, bibit daun bawang, cangkul, sprayer, pupuk kandang atau kompos, dan juga mulsa plastik dan ajir. Nah, untuk langkah pengerjaannya, yang pertama itu menyediakan lahan dengan pencangkulan, kemudian dibuat bedengan dan memasang mulsa. Yang kedua yaitu menanam cabai dengan jarak antara 60 kali 60 cm. Dan yang ketiga yaitu menanam daun bawang di sela barisan cabai 1 sampai 2 baris. Yang keempat melakukan penyiraman, penyiangan dan juga pemupukan rutin. Yang keempat mengendalikan hama dengan pestisida nabati dan refugia. Nah, kebetulan kemarin saya juga meneliti mengenai refugia dan itu sangat-sangat berpengaruh untuk tanaman karena dapat menarik musuh alami. Dan yang selanjutnya yaitu memanen daun bawang ketika umur 40 sampai 60 hari setelah tanam dan cabai umur 75 sampai 85 hari setelah tanam. Nah, hasil yang diharapkan dari praktikum ini yaitu serangan hama berkurang, tanah pun lebih sehat, produksi cabai stabil dan ada pendapatan tumbuhan dari daun bawang. Dan selanjutnya itu efisiensi lahan meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cehilda yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dibahas mengenai bisnis model Canva yang akan dijelaskan oleh Lilis. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih, saya ucapkan pada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Risma Istiqomah dengan akhiran NPM 039. Di sini saya sedikit menjelaskan, memaparkan lebih tepatnya model bisnis atau yang sering kita kenal dengan BMC, Business Model Canvas. BMC yang kita ambil yaitu tentang olahan cabai, yang dimana BMC ini ada 9 bagian. Yang pertama yaitu ada key partners, yang dimana key partners ini adalah siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mendukung bisnis. Nah, pada olahan cabai, key partnersnya yaitu ada supplier kemasan seperti kaca dan botol, lalu ada bumbu tambahan seperti bawang, penyedap aroma, dan minyak. Terus yang selanjutnya itu ada pasar tradisional, rumahan, rumah makan, dan UMKM makanan. Yang kedua yaitu ada key activities, yaitu kegiatan utama yang harus dilakukan agar bisnis berjalan dan sukses. Key activities kita yaitu ada produksi chili oil, dengan kerjasama dengan UMKM, pengemasan, dan pelabelan. Yang ketiga yaitu ada value proposition, ialah manfaat atau keunggulan utama dari produk yang kita tawarkan. Produk yang kita tawarkan tentu saja produk chili oil dengan standar yang higienis yang tinggi, tanpa bahan pengawet, dan menggunakan kemasan kaca yang kedap udara atau botol. Yang keempat yaitu ada key resumption, yang dimana ini adalah hal yang dibutuhkan agar bisnis bisa berjalan. Bisnis yang dapat berjalan tentu saja harus ada bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan adalah cabai, minyak, bawang, dan penyedap aroma lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan alat produksi yang berkualitas seperti blender, pompa kompresor udara, kompor, dan wajan. Yang tiga yaitu memiliki tenaga kerja. Yang keempat ada tim R&D untuk mengembangkan rasa supaya tetap terjaga agar tidak hancur pada proses pemanasan. Yang kelima yaitu ada customer relationship, yaitu cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, cara kita ambil yaitu kolaborasi dengan influencer dan food vlogger. Yang kedua, memberikan diskon kepada
pembeli yang membeli grosir. Yang ketiga yaitu ada ramah kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu ada channel. Channel ialah bagaimana cara kita menyampaikan produk kepada pelanggan. Cara kita mempromosikan chili oil ini yang pertama yaitu dengan penjualan langsung kepada pedagangnya. Yang kedua yaitu ada distribusi kepada pasar tradisional. Yang ketiga itu ada penjualan online. Tapi kita hanya membatasi hanya via WhatsApp. Yang selanjutnya itu ada customer segment, yang dimana ini adalah siapa saja yang akan membeli atau menggunakan produk kita. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, customer segment kita yaitu ada rumah tangga dan UMKM makanan seperti UMKM makanan dimsum, bakmi, pangsit, dan basreng. Selanjutnya yaitu ada cost structure. Ini adalah biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada biaya bahan baku tentu saja. Yang kedua ada biaya produksi seperti gaji tenaga kerja, biaya listrik, biaya gas kompor. Yang ketiga yaitu ada biaya kemasan dan label. Dan yang terakhir yaitu ada revenue stream, yaitu dari mana bisnis kita mendapatkan uang. Dikarenakan kita cuma mengambil satu keuntungan, yaitu dari penjualan per botol atau dari jar kaca tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Celilis atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjut oleh Ai. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah berkesempatan untuk saya memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Fadila dengan akhiran NPM 061. Kita masuk ke analisis sederhana ya. Di analisis sederhana ada komponen biaya utama, yaitu terdiri dari benih cabai, pupuk atau kompos, terus ada air atau listrik, ada juga pestisida, dan yang terakhir ada kemasan panen. Nah, diketahui baik kita hitung pendapatan harga X volume dengan harga cabai sama dengan 14.000 per kilogram. Nah, data yang diberikan adalah data produksi per pohon, yaitu 0,5 sampai 1 kilogram, cabai besar 2.800 pohon, cabai rawit 2.000 pohon, cabai domba 3.000 pohon, total pohon 6.000 pohon, dan harga 14.000 per kilogram. Nah, untuk tabel perhitungan pendapatan, yaitu ada dua perhitungan pendapatan, yaitu harga X per volume. Nah, satu volume panen, yaitu volume dihitung dari semua pohon. Minimal 6.000 pohon kali 0,5 kg sama dengan 3.000 kg. Nah, dan maksimalnya adalah 6.000 pohon kali 1 kg sama dengan 6.000 kg. Dan ada juga yang terakhir adalah total pendapatan, yaitu harga Rp14.000 per kilogram, pendapatan minimal 3.000 per kilogram kali 14.000 sama dengan 42 juta. Nah, pendapatan maksimalnya adalah 6.000 kg kali 14.000 sama dengan 84 juta rupiah. Nah, sumber pendapatannya sama dengan harga kali volume panen, jadi hasilnya 42 juta dikurangi 84 juta per panen. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ai atas penjelasannya. Sedikit meluruskan, jadi untuk pendapatan per panennya itu di angka 42 juta sampai 84 juta ya teman-teman. Terima kasih kepada Ai atas pemaparannya. Kemudian dilanjut oleh Silmi. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silmi Kapa dengan akhiran NPM 041.
Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sebelum dan sesudah praktikum ekologi. Komponen utamanya yaitu biaya benih yang asalnya 4 juta, sesudah praktek ekologi yaitu 4 juta, sehingga tidak mengalami perubahan. Terus pemupukannya menggunakan pupuk kimia dan kompos sebelum konvensional yaitu 7 juta dan setelah praktik ekologi 2 juta sehingga mengalami perubahan turun banyak. Air atau irigasinya menggunakan air biasa dan menggunakan tetes. Harganya asalnya 3 juta dan sesudah praktikum ekologi yaitu jadi 1.500.000 sehingga mengalami perubahan lebih hemat 50%. Selanjutnya, pestisida yang asalnya 2.500.000 menjadi 1 juta sehingga turun karena musuh alami. Kemasannya yaitu 1.500.000. Sesudah ekologi harganya tetap 1.500.000. Yang terakhir yaitu pendapatan harga jual naik. Yang asalnya 42.000 per kilogram menjadi 48.000 per kilogram sehingga mengalami perubahan naik 10-15%. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ce Silmi atas pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh Ce Nadia. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko dan mitigasi. Bentar. Nah, pada budidaya tanaman payoga ini ada sebuah resiko utama dalam budidaya cabai. Kita masuk ke dalam poin pertama. Poin pertama ini ada hama dan penyakit. Tumbuhan bisa terkena trips, kutu daun, tungau laba-laba, dan lalat buah. Selain itu ada penyakit layu fusarium. Nah, saya akan menjelaskan mengenai penyakit fusarium dulu. Layu fusarium adalah penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur patogen Fusarium oxysporum yang menyerang sistem pembuluh tanaman, menghambat penyerapan air dan nutrisi, dan sering menyebabkan tanaman layu dan mati. Nah, ada virus kuning dan busuk buah. Lalu kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua ada iklim dan cuaca. Cabai sangat sensitif terhadap suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta kurang atau berlebihan jumlah air. Nah, untuk tanaman cabai tersendiri ini harus menggunakan suhu yang tengah-tengah antara panas dan dingin. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini ada masalah modal dan harga. Modal yang dimiliki tidak cukup dan harga cabai bisa berubah-ubah setiap waktu. Nah, untuk harga cabai yang bisa berubah-ubah setiap waktu ini ada 5 faktor. Yang pertama ada bencana alam, permintaan pasar, biaya produksi, cuaca ekstrim, dan yang terakhir adalah masalah distribusi dan tata niaga. Oke, kita lanjutkan ke poin keempat. Poin keempat ada teknik budidaya. Benih yang digunakan tidak cukup bagus dan cara merawat tanaman juga tidak optimal. Nah, kita lanjut juga ke bagian mitigasi. Mitigasi itu sendiri ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari suatu resiko atau bencana, baik melalui tindakan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat. Nah, untuk poin pertama yang ada pada resiko, kan ini ada hama dan penyakit. Cara mengendalikan hama secara terpadu. Nah, cara mengendalikannya ini menggunakan jebakan lengket atau bisa juga bersihkan gulma dan gunakan pestisida yang tepat. Nah, kita masuk ke poin kedua dari mitigasi. Kita kembali ke resiko. Resiko ini ada iklim dan cuaca. Kan karena cabai itu sangat sensitif terhadap cuaca. Nah, kita harus menggunakan atau mitigasi teknik budidaya yang efisien. Gunakan mulsa atau plastik hitam perak, atur jarak tanam, dan waktu tanam yang sesuai.
Nah, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, kita kembali dulu ke resiko. Resiko di poin ketiga adalah masalah modal dan harga. Nah, cara mitigasi atau eh, menanggulanginya adalah meningkatkan pengetahuan petani, bisa bisa dapat melalui bantuan dari Dinas Pertanian atau perguruan tinggi. Nah, kita masuk ke dalam poin keempat. Kita mundur dari resiko dulu. Di poin keempat ada teknik dan budidaya benih yang digunakan tidak cukup bagus dan cara merawat tanaman juga tidak optimal. Nah, cara menanggulangi atau mitigasinya adalah mengatur keuangan secara baik, rencanakan pengeluaran dengan matang meskipun asuransi pertanian jarang digunakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Cenadia yang sudah memaparkan materinya, dan juga saya ucapkan terima kasih kembali kepada rekan-rekan sekalian dari kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya masing-masing. Kemudian adalah pemaparan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya. Jadi kesimpulannya, implementasi sistem ekologi dalam penanaman cabai memadukan tumbuhan, lingkungan, dan juga makhluk hidup agar saling mendukung satu sama lain. Dengan menjaga keseimbangan ekologis, merawat tanah dan air, meningkatkan keragaman hayati, serta mengurangi penggunaan bahan kimia, para petani dapat memproduksi cabai yang lebih sehat dan berkelanjutan. Taktik seperti pemanfaatan musuh alami, pergantian tanaman, penggunaan pupuk organik, pengelolaan sumber daya air secara efisien, dan pengendalian hama secara terpadu berkontribusi pada peningkatan hasil panen dan pelestarian budidaya cabai, dan juga pelestarian kualitas tanahnya. Secara keseluruhan, sistem ekologi menjadikan budidaya cabai lebih kebal terhadap berbagai risiko, menurunkan biaya, dan mendukung keberlangsungan pertanian di masa depan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.